Intinya ini kalau opini gue adalah Serie A itu nggak mau liganya itu terlihat didominasi oleh satu tim. Iya. Jadi negaranya gitu kan, karena semuanya bagi-bagi. Dan indikasinya adalah ketika sebelum dia ngeposting nominasi MVP, dia tuh ngepost dengan bangganya menyebutkan kalau 5 tahun terakhir Serie A itu dimenangi oleh 4 tim yang berbeda gitu. Jadi ya ini nggak mau ngasih lihat bahwa liga ini kan liga Farmer League kan, karena dulu image-nya udah kental soalnya mau diganti sama dia. Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football, channel YouTube yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A. Kali ini kita akan membahas sesuai yang di baju gue ini, Stephen Curry berarti akan bahas MVP. Ini kalau teman-teman yang atau Stephen Curry adalah main NBA yang sering kali mendapatkan MVP NBA. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu ya sebenarnya seminggu ya. Oke, Serie A udah mengeluarkan nominasi nama-nama MVP di berbagai posisi. Ada dari young player, keeper, back, midfield sampai yang terakhir adalah best overall. Best overall tanpa nominasi deh. Nah, ini langsung aja kita tampilkan beberapa nominasinya ya. Yang tadi gue sebutin tadi. Sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu dulu kalau kita juga ada Saweria. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang mau mensupport kita dalam bentuk apapun, silahkan ke link tersebut dan nanti kalau kalian komentar bakal kita bacain di episode selanjutnya. Yap. Dan hari ini gue bersama Rangga yang belum ganti baju dari episode kemarin. Iya, bau banget. Dan Bintang. Karena dua penggawa kita, yang satu lagi di Polres, satu lagi di ketemu Pak Kapolri. Yang satu sedang tugas negara. Oke, langsung aja nih kita bahas ke nominasi satu dulu. Orang-orang lihat dulu nih. Ada MVP, ada apa namanya kalau dibilang tuh calon ada sih kalau kayak gitu tuh. Apa memang tiga-tiganya nominasi dari MVP di masing-masing posisi ya. Jadi ada under 23, ada goalkeeper dan lain-lain. Mungkin kita bahas satu-satu gitu ya. Bahas satu-satu. Tapi mungkin kita ingetin dulu yang musim kemarin ketika Napoli juara itu yang menang kalau nggak salah bisa overall Kvaratskhelia, defender Osimhen, defender di lain semua sih. Defender Kim Min-jae. Defender Kim Min-jae, di midfielder kayaknya nggak menang. Midfielder Barella betul. Kipernya itu si Provedel betul, memang terbukti bagus. Iya, terus yang playernya kalau nggak salah pemain bukan Kvaratskhelia ya? Kvaratskhelia nggak. Oh, itu champion. Sorry. Ada pemain muda ya, kalau nggak salah lupa ada bukan Sule, bukan. Sule di sini di nominasi ini. Oke. Oh iya. Oh si tetap. Oke, nggak salah. Bahas kalau kita nggak tahu ya. Ya, oke. Kiper dulu. Ya, ini salah satu nominasi yang paling gua keselin ya. Gua heran kan. Karena yang untuk pemenang itu udah keluar juga pemenangnya adalah Michel Di Gregorio. Oke. Iya, itu untuk pemenang gua sangat wajar lah. Ya musim ini kalian bisa sendiri ini statistiknya ada 14 ya di situ ya? 12 ya? Gue lupa deh. Oke, ya pokoknya 14 mungkin lah. Ya, kayaknya 14 ya. Dari 33 mungkin ada belum satu lagi, belum nambah kali. Ya. Terus ya sangat layak lah dia di Monza juga bisa membawa timnya sekarang di posisi 12 kalau enggak ya. Berarti ya dia agak turun sedikit dari musim lalu, tapi maksudnya tetap bisa membawa asanya Monza untuk tetap bertahan dan bisa dipastikan dari pertengahan musim juga gitu. Iya. Nah, tapi yang gua sarankan kalau kita ke nominasinya ada Szczęsny, karena Szczęsny oke, Di Gregorio. Kenapa tidak ada sang pemegang clean sheet terbanyak musim ini yaitu Jan Sommer dengan 19 save? Ini pertanyaannya. Kenapa? Kalau menurut lu kenapa enggak? Karena tapi maksud gua dulu deh, kalau gua harus men-take out dari 3 ini sih gua akan take out Szczęsny. Maaf Witan. Tapi maksud gua orang banyak bilang bahwa sebenarnya Sommer itu karena defense-nya bagus. Tapi jangan lupakan kejadian ketika Napoli kalah 3-0. Itu maksudnya itu memorable buat gue karena di situ save-nya Sommer itu krusial gitu. Sommer itu jarang melakukan penyelamatan, tapi penyelamatannya selalu krusial buat gue. Sebenarnya layak untuk dimasukkan ke sini, biarpun untuk juara mungkin ya mesti diakui ya Di Gregorio dengan pertandingan yang lebih sedikit dibandingkan Sommer, tapi penampilannya jauh lebih impresif juga dan memang lebih serang sih. Tapi maksud gua ya harusnya Sommer ada di sini sih. Kalau menurut lu karena kiper lu. Nah, itu sih gua tadi tuh gua pas tahu si Di Gregorio yang menang,
justru gue berandai-andai sebenarnya cara mereka melihat kiper ini tuh perform atau enggak gimana. Karena kan kalau kita lihat di Gregorio timnya maksudnya bukan tim papan atas. Terus sebenarnya secara clean sheet juga masih jauh dari Sommer kan. Terus dari goal conceded juga sebenarnya cukup banyak 35 gitu kan. Dan di situ juga gue bikin mikir gitu. Oh mungkin menilainya tuh lebih kontekstual gitu loh. Kontribusi dia terhadap permainan tim secara keseluruhan kayak gimana. Karena kan kalau kita lihat kiper bukan berarti clean sheet dia main bagus kan. Bisa jadi clean sheet dia 90 menit nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dan kayak Sommer pertandingan tuh memang mungkin seperti itu. Jadi bobotnya tuh pasti ada dari save dia sebanyak apa, terus mungkin ya kalau lu pengen lebih ngulik lagi secara statistik mungkin dari expected goal-nya berapa yang dia save berapa itu kan bisa fair ya kayak dari expected goal tinggi kalau dia save-nya tinggi juga dari posisi itu kan berarti dia memang benar-benar bagus dan mungkin ada aspek-aspek kayak gitu yang para expert lebih ngerti dari kita dan justru karena dia dari Monza justru mungkin fair kalau disebut dia kiper terbaik musim ini sih. Kalau Szczęsny sebenarnya gue melihat musim ini juga bermainnya bagus. Cuma kan Juve emang defense-nya kacau balau ya. Coba Pin boleh ke tampilin statistik yang tadi Pin, yang di Gregorio yang ada detail statistik. Iya, save percentage segala macam. Ya. Nah, ini ada save percentage ya. Ini kan yang menurut gue yang paling fair adalah menghitung save percentage. Save percentage sih, karena itu jumlah tendangan yang masuk sama tendangan yang dia selamatkan kan. Itu yang paling fair sih menurut gue. Karena walaupun misalnya Sommer mungkin ya lebih dikit pasti jumlah tendangan yang masuk. Dan kayaknya sih gue kalau gue yang bukan ngasal sih, cuman kalau menurut gue kayaknya save percentage-nya Sommer sebenarnya lebih bagus dikit mungkin sekitar 80%-an ya. Ini hanya gue ngasal aja sebenarnya, tapi yang mengacu dari performa penampilan kalau save-nya memang berbeda lumayan banyak. Iya, cuman save-nya memang saat ini tuh Sommer itu 80. Sedangkan yang masuk nominasi adalah Sesi 81 beda 1-2. Nah, tapi secara save percentage harusnya sih Sommer lebih bagus dibandingkan Szczęsny. Kalau menurut gua. Nah, itu makanya yang gua tuh kayak kan menyayangkan ya, agak aneh lah menurut gua kenapa Sommer nggak masuk nominasi walaupun nggak menang nggak apa-apa, cuman seenggaknya pantas masuk nominasi sih menurut gua. Masuk nominasi sih buat gua layak sih harusnya seorang Sommer. Iya. At least masuk nominasi itu. Oke, next. Save percentage-nya si Sommer 81%. Dari total 80 yang diselamatkan 99 shot total. Berarti yang nggak terselamatkan 19 gol kan? Dia pas. Dia 19 gol sih, 19. Oh iya, musim ini kalau nggak salah Sommer itu 19 kebobolan sama 19 clean sheet. Jadi sama-sama 19 ya. Iya, betul. 19 clean sheet dari 34 pertandingan. Oke, nominasi selanjutnya ada Best Defender di mana ada Bastoni, Bremer sama Ricardo ya kalau Fiori. Nah, untuk pemenangnya adalah Alessandro Bastoni. Ini kalau misalnya ini nggak menang, ini baru gue tambah ngamuk lagi. Lu kan kiper udah gak ada menangin nih. Kalau defensifnya nggak menang juga, maksudnya gimana caranya Inter bisa hanya kebulan 22 gol doang satu musim ini gitu. Nah, ini untungnya masih waras, Bastoni menang. Ya kalau secara statistik memang ya sebagai back ya lumayan oke lah ya, 3 assist 1 gol gitu. Dan ini juga ada berapa statistik expected goal dan expected assist-nya. Nah, ini kalau yang gue lihat sih emang kalau sebagai back, apalagi back tengah ya, ini expected assist 3 tuh lumayan bagus sih kalau menurut gue ya, karena dia sering ngasih juga early cross, maksudnya dia nggak dalam posisi crossing yang di dalam kotak itu kan, biasanya kan di sebelum itu early cross dia sangat lumayan sering dan pasti akurasi juga ternyata hampir 90%, akurat long ball-nya ada 141, long ball akurasi 64% itu. Sebenarnya kalau ini gue nggak terlalu konsumsi karena memang pemain belakang biasanya belakangan. Ya mungkin harusnya ada yang progresif ke depannya ada statistiknya. Cuman ini kalau ini kan statistik general masih diambil semua. Iya. Ya tapi kalau dibandingkan defensif atau nama-nama tadi menurut lu gimana nggak? Enggak sih, ini gue nggak ada concern sih, maksud gue Bastoni ya udah, apa yang mau didebatin? Maksud gue, tapi Bremer layak buat gue. Bremer juga bagus di musim ini. Nggak ada Bremer berasa banget Juventus kehilangan banyak hal. Terus kalau Fiori juga layak sih di musim ini, terutama di paruh musim kedua cukup kelihatan performance-nya. Tapi yang gue sayangkan di sini ada satu pemain yang harusnya ada, Caldara. Nggak ada. Cuma Jesus. Nggak sih, tapi maksud gue nggak ada perdebatan dan layak lah. Lu gimana Tang? Karena sebenarnya
dari segi bermain sebenarnya Bastoni cuma main 24 kali loh. Jadi dia miss 10 pertandingan. Ya, impactnya di 28 pertandingan dia gimana? Setiap main 28 pertandingan semuanya menang atau? Ya pasti ada yang seri juga sih. Karena kan kalah cuma 2 kali ya. Harusnya gue yang kehitung seri mungkin ada beberapa. Ya, tapi maksud gue mungkin impactnya dia pada permainan ya cukup besar. Betul. Nggak mengherankan. Dan maksudnya kita mengakui juga setiap ada Bastoni itu memang secara progresif menyerang dan transisi bertahan juga bagus banget. Betul. Kalau gue nggak ada komplain juga sih. Kalau gue memang ngelihat Bastoni musim ini solid banget di belakang dan Inter juga buktinya Inter secara tim kebobolannya sedikit banget ya kan 22 ya di 22 gol ya kan. Cuma mungkin kalau gue pengen bahas lebih dalam terkait Bremer. Menurut gue Bremer juga sangat pantas ada di nominasi ini. Memang pantas. Karena tim dan juga performa Juve yang lagi nggak bagus, wajar Bremer nggak menang dan Bastoni yang menang. Sangat fair. Tapi jangan lupa juga bahwa Bremer pernah memenangkan award yang sama, ya kan? Musim lalu ya? Ketika masih di Torino. Dan Bremer tuh memang kalau gue lihat sebagai fans Juventus, dia luar biasa banget sih. Bremer bersama dengan Gatti, ya Gatti ada blunder lah di awal musim beberapa. Cuma Gatti di paruh kedua musim tuh makin kelihatan permainannya. Dulu mungkin kita ngolok-ngolok bilang Gatti sempat dipuji punya kaki sebagus Bonucci dan kekuatan seperti Chiellini kan itu. Tapi ternyata makin lama gue makin sadar ada alasannya, ternyata dia ofensif juga berperan. Nah kalau si Bremer itu benar-benar kayak batu di belakang. Dia tangguh banget ketika dia memutuskan untuk maju, juga sering kontribusi gol melalui sundulan di udara sangat kuat. 4 atau 3 ya kalau nggak salah? Kalau nggak salah 4. Kalau nggak salah yang menyaingin itu kalau Fiori doang deh. Di musim ini. Kalau Fiori cuma 2 dan itu ternyata Juve. Sorry, yang bisa nyanyiin Rahmani. Sorry. Ya itu sih. Jadi Bremer pantas dan Bastoni lebih pantas lagi untuk menang. Betul. Next. Ini di kategori best midfielder ada Hakan Çalhanoğlu. Gua nggak tahu nih yang menang siapa. Tahun kombinasi sama Christian Pulisic. Yang menang adalah si Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu dengan 13 gol, 10 gol penalti dan 3 assist. Ini setengah mendebat setengah tidak sih. Tapi kalau ngomongin overall, gua akan masukin Ten Kopenhagen. Betul. Overall tuh maksudnya kayak Europa League, tapi kan nggak adil ya. Iya. Sudah, memang Hakan lah. Iya. Ya tapi memang secara statistik tahun Kopenhagen juga bagus. Maksudnya lebih balance sih kalau balance sih, assist dan golnya juga cukup banyak. Dan gua nggak tahu deh, 13 itu konversinya dari penalti kan 10 ya. 10. Tapi juga di luar itu kita lupakan itu semua, tapi ngomongnya kontribusi dia dalam permainan tuh ya kalau dilihat dari based on dari statistik ya memang hidup gitu adanya. Çalhanoğlu kita aware bahwa timnya itu jadi berjalan dengan sistematis. Jadi memang dia pemain kunci gitu loh. Menurut gua salah satu calon yang kalau ngomongin yang MVP overall, menurut gua Çalhanoğlu layak masuk dalam salah satu kandidat juga. Karena memang impacted gitu pemain secara permainan. Kita tahu lah ketika nggak ada pemain itu nggak berjalan sistemnya sama. Kalau Lautaro Martinez kita take out, sistemnya masih bisa berjalan. Tapi kalau Çalhanoğlu kita tarik, ada kelihatan bahwa sistemnya nggak sesmooth ketika engine-nya ditaruh di Çalhanoğlu. Iya, gue juga menurut gue ya, kan ya mungkin agak sedikit bias juga karena gue fans Inter kan. Coba balik lagi statistik, cuman yang berbeda dengan Çalhanoğlu yang musim kemarin adalah yang statistik sebelah sini nih, di defendingnya. Ini sangat improving banget. Ya banyak ya ini mungkin ini bagi kalian sekedar angka, cuman kalau kalian nonton di pertandingannya itu terasa benar-benar dia berkembangan ya, seperti yang udah sering gue bilang berkali-kali di setiap episode sebelumnya gitu. Dia secara defensif itu lebih hustle, timingnya lebih pas gitu. Jadi memang yang di segi ininya mungkin nggak semua kayak tadi Ten Kopenhagen, apalagi Pulisic yang attacking modelnya itu punya gitu. Jadi ya menurut gue dari ofensif dia oke dan defensif juga oke ya. Lebih balance. Iya, balance dan layaknya di. Ya tapi masalahnya kan gitu. Kalau ngomongin midfield kan juga luas ya. Tadi makanya ada Pulisic kan gitu kan. Jadi memang penilaiannya jadi lebih holistik, jadi lebih luas. Nah itu sih menurut gua ketika harus tadi narrow ke 2 orang ya, Ten Kopenhagen gua masukin di nama yang layak. Ya gua juga setuju. Kalau gua Kopenhagen dan Çalhanoğlu gua nggak heran deh. Malah Pulisic yang menurut gua agak dipertanyakan ada di situ. Kalau tadi sebelum lu bilang masalah defendingnya dia ternyata segitu impactful ya di musim ini, justru gue berpikir bahwa dia memang pemainnya sangat ofensif gitu, midfielder yang sangat ofensif, dan itu udah jarang kan di sepak bola modern ini ada pemain kayak dia. Dan gue kagum sih sama performa Çalhanoğlu di musim ini, kontribusi dia untuk membuka
permainan dan juga kontribusi gol maupun asisnya, meskipun asisnya nggak banyak-banyak banget, tapi kelihatan dia musim ini ngototnya ekstra. Betul. Iya, dia bahkan ketika ofensif tuh kelihatan haus gol sebenarnya. Tendangan jarak jauhnya emang dari dulu nggak pernah dipertanyakan. Cuma ada tendangan bebas nggak sih dari 13 gol itu? Itu sayangnya. Itu sayangnya. Ya? Selama di Inter ada 3 musim, ini musim ketiga berarti tidak ada tendangan bebas yang bahkan itu gol ya, maksudnya mengarah sangat bahaya itu juga jarang sebenarnya gitu. Jadi gue tuh sangat menyayangkan karena gue ngikutin ketika di Leverkusen di mana dia sangat magical banget, spesialis banget, knuckle ball-nya gitu. Di Milan juga masih ada beberapa kali lumayan gitu. Seingat gue justru dia pernah golin dari corner malah. Dari corner ketika di Inter. Dan itu sih Çalhanoğlu mungkin menang di sini dibandingkan sama Koopmeiners karena ya fakta bahwa dia membawa Inter juara kan. Dan juga kalau dari secara statistik tadi defensifnya juga bagus, ofensifnya juga bagus. Koopmeiners juga memang tanpa Koopmeiners Atalanta sebenarnya berasa kan, dan dia adalah salah satu pemain yang menjadi tumpuan. Cuma ya itu tadi benar dia menangnya di European League, jadi ya fair banget. Betul, Koopmeiners juga kalau lihat dari stats itu 12 gol 5 assist. Iya, lebih lumayan banyak, lebih 17 bahkan harusnya. Ini kan 16 kalau dijualin. Tapi cukup gampang sih, maksudnya kalau misalnya nggak ada nominasi nih, gue nggak tahu siapa terus ditanya. Kira-kira siapa yang menang best midfielder? Gue salah satu top of mind-nya Çalhanoğlu pasti. Tapi tadi kan lu sempat menanyakan tentang Pulisic. Nah, jika lu di luar nama ini, 3 ini, maksudnya gantiin Pulisic siapa kira-kira? Untuk masuk nominasi aja lah. Pulisic tuh tadi gue karena dia sempat problematik kan ketika dia baru masuk Milan dan juga di awal-awal musim sempat nggak nyetel. Kalau gantinya Pulisic gitu ya, Miretti. Anjir, nggak tahu sih gue. Dari Juventus gitu, atau itu Rabiot yang menurut lu emang cukup berperan juga di tim? Gue nggak tahu ya, karena kalau dari Juventus gue lebih banyak melihat kualitas permainan gitu. Karena kalau ini kan pasti harus dari statistik angka. Sebenarnya kalau dari Juventus, gue suka banget sama cara mainnya McKennie. Betul, gue juga. Iya kan. Dan agak lucu sih memasukkan Pulisic jadi midfielder. Itu juga gue agak bingung. Itu ya masuknya attacking lah. Iya, dia lebih attacking. Leo aja masukin attacking. Iya. That's why gue juga agak membingungkan sih. Betul. Iya, kalau gue sih sama juga. Mungkin McKennie bisa jadi salah satu nama yang bakal gue calonkan untuk nominasi. Terus ya ini sih si Roma tuh Pellegrini, tapi Pellegrini sayangnya banyak cedera juga di awal musim dan baru nyetel lagi mungkin half season terakhir belakang. Tengahnya Atalanta tuh bukannya ada yang bagus ya satu lagi. Ederson. Iya. Ya, dia maksudnya defensif juga gitu. Tapi kayaknya emang dari list ini nyari yang lebih attacking ya, kayak lebih senang sama. Iya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Kalau musim lalu nggak salah SMS ya? Midfielder kayaknya SMS ya. Kayaknya gue juga lupa. Nah ini dia. Semua makan somai tadi kan. Ini dia yang selain nominasi gol. Ya udah, kalau ini Dybala gue setuju. Vlahovic gue sebenarnya lebih debatable Vlahovic sih sebenarnya secara impactful. Iya, karena ke tim ya, karena inkonsisten juga ya. Gue lebih suka untuk mengganti ini ke beberapa nama ya, Lautaro Martinez, Giroud sama Thuram, sama Osimhen. Kok Osimhen juga 15 gol kan? 15 gol dengan total pertandingan jauh lebih sedikit. Dengan berapa? 22 atau 23? 23 kalau nggak salah itu. Nggak sampai deh. Nggak 20 lah, tapi nggak jauh dari 20 gitu. Iya, ini adalah nominasinya Rafael Leao, Vlahovic, dan Paulo Dybala, dan ternyata yang menang adalah sang laki dari Serbia adalah Dusan Vlahovic dengan 16 gol 4 assist gitu. Jadi kalau digabungin mungkin ya 20 gol contribution. Dari total 30. Dari 3 pertandingan. Iya, dia main 33 pertandingan. Startingnya 27. Iya, mungkin sebagai fans Juventus kita melihat ini apakah menurut tuh memang benar-benar layak dibandingkan 3 nama tadi. Jadi kita mau mengeluarkan Lautaro Martinez dan nama-nama tadi. Kalau Lautaro Martinez kita tahu lah alasannya kenapa. Cuma kalau Dybala ya memang dia main bagus sih. Meskipun banyak cederanya juga dan seringkali diganti, seringkali nggak bisa main. Terus kalau Leao bermasalah lah ya di paruh kedua musimnya. Lebih banyak overcook dia. Iya, dan kayak tiba-tiba setelah sangat menjanjikan di awal-awal udah dibilang jadi kayak next superstar, terus agak menurun dan kayak kehilangan motivasi, nggak tahu kenapa.
Tapi kalau gue agak sedikit berbeda sama kalian karena gue pastinya merhatiin banget cara main Vlahovic kan, dan dia tuh striker yang komplit sebenarnya, dan gimana ya? Kalau misalnya dibandingin pemain yang mirip dia, sebenarnya salah satunya Haaland. Cuma bedanya Haaland itu kan dia memang posturnya tinggi, terus dia technically di bawah Vlahovic sebenarnya. Vlahovic tuh lebih punya kemampuan dribble, ngebuka permainan, masih bisa dikasih bola, megang sendiri, dan juga dia punya tendangan bebas yang ternyata mematikan. Itu juga gue kaget, musim ini ternyata, ternyata dia bagus banget. 3 apa 2 ya kalau nggak salah? Gue lupa antara 2 atau 3, dan semuanya bagus loh yang dari tendangan bebas. Terus dia tuh ngotot banget, dia sangat haus gol, dan juga kesempatan yang dia ambil itu bagus-bagus. Jadi kalau lu lihat expected goalnya itu kan tinggi, dan dia tuh ketika posisinya kurang menguntungkan pasti dia nyari opsi lain. Cuma kalau misalnya memang sekiranya harus dipaksain nendang, dia bakal nendang gitu. Dan dia masih bisa tektokan 1-2 sama rekan setimnya. Dia juga masih bisa ngasih passing yang bagus. Jadi secara ofensif sebenarnya komplit, dia bisa ngapain aja. Cuma memang banyak yang bilang kayak sentuhan pertamanya harus diperbaiki, finishingnya juga banyak yang kesempatan mudah yang kena tiang, yang miss gitu. Memang ada. Cuma menurut gue fair kok, karena kualitas dan apa yang ditunjukkan dia ketika main itu bagus banget. Meskipun kalau secara angka mungkin kalah sama yang lain, apalagi kalau dilihat dari menit bermainnya gitu ya. Cuma dari potensi dan juga dari kualitas yang ditunjukkan, menurut gue layak. Ya. Ini kalau dari statistik itu expected goal 16 itu total di angka average per musim atau satu pertandingan gitu ya? Gue nangkepnya sih kayaknya per pertandingan. Enggak, kayaknya per musim deh. Berarti dengan expected goal segitu tergolong bagus ya? Tergolong bagus. Expectednya segi 16, golnya juga 16. Boleh 23, boleh 16. Iya. Itu enggak make sense biasanya. Betul. Dan itu yang tadi gue bilang bahwa dia mengambil kesempatannya dari posisi-posisi yang bagus gitu kan. Golnya juga non penalty goalnya juga lebih baik. Betul. Oke, kalau lu enggak? Ya, gue sih pasti banyak nama yang bisa gue keluarkan di sini sih. Salah satunya mungkin yang lebih debatable sih Thuram sih. Thuram juga secara pemain jauh lebih komplit dan secara impact jauh lebih impacted. Mungkin juga jadi meremehkan seorang Dybala juga, karena memang Dybala di Roma beberapa kali dapat player of the month juga sebenarnya. Dan memang secara permainan musim yang lalu Dybala juga memang lagi menemukan ritmenya kembali gitu di AS Roma. Tapi ya apa yang terjadi mungkin ada sisi yang gue nggak lihat sama kayak Bintang gitu, karena kan ya yang gue lihat mungkin lebih keseluruhan. Gue nggak merhatiin pemain-pemain dan lebih nggak merhatiin minggu ke minggunya growth-nya seperti apa. Mungkin Bintang lebih bisa menjawab, tapi buat gue ada beberapa nama yang bisa lebih layak untuk masuk sini sih menurut gue ya. Iya, ada yang lebih tepatnya Thuram sih, tapi memang banyak momennya Thuram tuh kayak sempat off day-nya sempat lama juga kan. Sementara ya sama juga dengan Vlahovic sempat beberapa kali nggak dimainin juga, sempat back to back juga kayak akumulasi kartu dan lain-lain. Itu kan cukup bermasalah dan juga sempat beberapa kali juga. Tapi mesti diakui dengan golnya sebanyak ini ya, kita mesti akui ini lumayan banyak, tapi asupan bola ke dia juga sebenarnya kan dia lebih banyak cari bola sendiri kan dibandingkan asupan bola buat dia. Itu sih beda sama Thuram yang memang timnya udah bekerja secara sistematis. Dia kerja sendiri lah istilahnya. Dia kerja sendiri dan mungkin itu juga yang tadi gue belum sempat bilang ya. Gue sering beberapa pertandingan nonton Vlahovic tuh frustrasi di depan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi hebatnya dia bisa nyari solusi. Jadi kayak dia nggak marah-marah atau dia kayak nggak ya udahlah dia pasrah aja gitu. Enggak, dia masih bisa antara dia bawa sendiri atau dia ngotot ngelawan backnya mungkin pakai fisik atau gimana. Dia bisa nemuin cara untuk nyari shot. Itu hebatnya dia sih. Iya, kalau gue sih kalau ya sama yang kayak Rangga bilang ya, di luar nama-nama ini harusnya layak ya tadi Lautaro Martinez, Thuram, terus mungkin ada Osimhen, terus Kamaka, walaupun Kamaka baru let gitu baru bagus-bagusnya gitu. Ya cuman kalau dari nominasi gue jelas lebih menjagokan Dybala. IPK seperti yang orang bilang menggendong Roma juga, terus secara gol kontribusi lebih banyak. Dan ya ini menurut gue memang mungkin ya sebelum kita bahas seluruh nominasinya ya, ini jelas ya Serie A tuh hanya
kayak bagi-bagi jatah doang Ya, gitu itu ke tim. sih. Biar happy apalagi Juventus yang masih di skala 4 besar, jadi ya udahlah ini lu ada potensi bisa meraih ini dibandingkan dia Dybala kan sekarang di luar UCL lah, di luar 5 besar gitu. Mungkin dia bakal ngapain gue masukin pemain yang nggak bisa bawa timnya masuk UCL gitu. Mungkin lebih make sense ini menurut si Serie A ya. Karena menurut gue dia lebih layak dapat ini di tahun 2021 masuk sama Fiorentina. Dia hanya main 21 kali, 17 gol, 4 assist. Di mana yang menang musim itu adalah Ciro Immobile kalau nggak salah. Jadi ini kan memang ya sebenarnya dia lebih layak di ketika itu terus ya, tapi gue Serie A lagi mau bagi jatah-jatahnya tuh mungkin kayak ke Lazio dulu. Gitu. Nah itulah yang menurut gue award ini sebenarnya agak lucu-lucuan aja. Gitu dan ya nggak perlu diambil hati lah teman-teman. Tahu bukan Ballon d'Or juga, kalau Ballon d'Or yang menang orang lain yang baru kita. Oke, kalau gitu next ke selanjutnya ini ada nominasi MVP Best Under 23 ada Matias Sule benar, Nova dan Joshua Zirkzee. Yang mana adalah ya Joshua Zirkzee dengan 11 gol, 4 assist dari 34 pertandingan. Memang ya sebagai pemain muda ini musim keduanya ya. Musim kedua atau ketiga ya, gue juga agak lupa sih. Pokoknya udah cukup lama. Cukup lama dan ya baru musim ini sebenarnya dia yang sangat reguler banget lah. Musim kemarin mungkin masih agak karena masih ada Arnautovic, ya masih agak ketutup dengan pemain-pemain Bolonya yang lain gitu. Nah di musim ini dia ya mungkin menurut gue memang di nama tadi paling layak karena menurut gue nggak cuma golnya doang tapi permainannya udah sangat dewasa. Gue sering bilang juga composure-nya sangat tenang segala macam dan dia mungkin banyak yang bilang sering hilang di big game gitu. Tapi menurut gue bukan di big game, maksudnya dia memang tidak konsisten tapi tidak hilang di big game. Contohnya ketika lawan Inter dia golin dan dia menang gitu, bagus gitu. Kalau menurut lu nggak? Zirkzee sih ya bagus sih, cuman gue nggak tahu ya ada beberapa karena seksi itu udah di atas 25 ya. Udah di atas 23 ya? 23. Ini kan ada 23. Gak tahu sih maksud gue, tapi ngelihat dari impactnya Zirkzee sih ya maksudnya nggak bisa diragukan lagi sih membawa Bolonya setelah puluhan tahun dia nggak masuk ke UCL dan dia udah cedera, udah miss berapa game juga kan karena cedera pada akhir-akhir laga. Setahu gue kalau Fiori ya juga seumuran lah kalau nggak salah. Seumuran. Ya cuman ya Zirkzee ya layak sih secara permainan juga gue nonton punya kedewasaan yang di luar umur rata-rata lah biar kalau ada pilihan Lorenzo Luka. Gak ada. Lalu ada Matias Sule nih, ada nama pemain next gen Juve. Gak ada Fabio Miretti tapi. Matias Sule matanya gini-gini kalau gue nonton secara permainan juga naik turun banget. Karena mengikuti sama ritme timnya kan. Timnya bagus ya dia tuh gimana ngangkat. Betul dan nggak ada sama sekali nggak ada protes dari gue tentang Zirkzee menang ini. Sangat layak dia bermain di Bolonya yang musim ini juga memang bermain bagus dan salah satunya ya karena kontribusi dari dia gitu dan dia bisa fit in dengan sistemnya, dia bisa menunjukkan kualitasnya di usianya yang masih muda dan mungkin kalau gua berpikir nama lain gitu ya, gua nggak tahu ya ini cut off-nya 23 pas kapan ya? Kalau biasanya kalau ke 23 itu 23 sebelum tanggal berapa aku juga lupa soalnya gue ada nama siapa yang kalau gue sih ya gue ini spekulatif banget ya cuma Fagioli kan 23 pas di Januari kalau nggak salah di ulang tahunnya. Maksud gue kalau nih misalnya dia nggak bermasalah dan bisa main nama Juve dari awal bisa jadi banget karena gue benar-benar terkesan dengan pertandingan terakhir Juve itu dia mainnya bagus banget. Padahal dulu ya itu kayak yang gue bilang di episode sebelumnya, gue merasakan hal yang sama ketika melihat dia dan Miretti gitu, mirip-mirip dan ternyata dia berkembang begitu pesat dalam sekian bulan dia cuti besar itu ya. Ternyata dia bermain bagus banget dan mungkin kalau dia bisa bermain dengan sering ada di nominasi. Cuma ya Zirkzee lah, no debat loh. Sebenarnya dia ada di nominasi tapi tahun lalu tuh nominasinya Fagioli, Scalvini yang menang. Terus ada siapa lagi? Tapi yang menang Scalvini kalau nggak salah ya.
dan mungkin udah batas, mungkin udah pernah sekali jadi nggak harus lagi. Dan salah satunya itu juga karena bermasalah. Jadi nanti kalau misalnya dibenangin, wah ini diprotes soalnya timnas kan udah ada diprotes ya. Anda membenarkan seorang penjudi dan tidak layak jadi public figure gitu. Tapi ada hal yang menarik. Boleh di next lagi nggak ada? Villanova enggak XG-nya itu lebih berarti ada dia yang ngambil beberapa peluang yang memang tidak di-expect sebagai gol sebenarnya. Iya benar. Berarti ada either gol dari langit atau memang dia bisa ngambil posisi yang pas gitu ya. Banyak lah. Kalau Villanova buat gue oke juga ketika dia ditunjuk juga kayak gue. Tapi memang kalau dilihat impact-nya memang jauh lebih impact seorang Zirkzee. Iya, tapi kalau misalnya gue ngomong Villanova ya, kalau gua bisa memberikan satu atau awards lagi, gua bakal masukin Villanova tuh di most improved player. Most improved player. Betul. Karena sangat improve banget. Dari musim kemarin dia di Inter yang jarang sebagai pelapis doang, dan gua tuh menganggap dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain selain cuma lari, dan crossingnya juga nggak terlalu bagus. Crossingnya bagus banget. Nah, tapi sekarang kita lihat sendiri, dan Angga juga bilang kan crossingnya bagus, dan ya dia panggil timnas kok langsung. Timnas dan orang banyak bilang bahwa kemungkinan potensi jadi lapis utama juga kalau pakai back 3, kemungkinan Di Lorenzo jadi back tengah dan dia jadi pemain sayap. Iya, jadi memang gila banget sih. Iya, makanya kalau ya mungkin saya bisa mempertimbangkan most improved player musim depan ya. Maksudnya gue sih setuju banget. Oke, terakhir ya, ini tidak ada nominasinya, ini adalah pemenang MVP Best Overall, yaitu adalah Lautaro Martinez, yang memang ketika semua nominasi tadi udah dikeluarin, yang belum dikeluarin kan, jadi kita udah expect semua ini yang menang bakalan dia. Iya. Kalau yang menang gak bakalan dia, ini baru kita demo lagi nih. Ini gitu ya. Ini harusnya kalau nggak salah 2 gol 6 assist ya kalau di situs Serie A-nya kalau nggak salah ya. Jadi 30 gol contribution. Ya memang ya 2 bulan gak nyetak gol itu sebenarnya cukup dalam tanda kutip bukan mengkhawatirkan ya inkonsisten banget lah itu ya. Terakhir golin di akhir Februari sampai sekarang baru golin ketika Frosinone, di mana game itu juga bukan game yang penting gitu jadinya. Nah, dari expected goal ternyata juga dia lebih kecil tapi bisa nyetak gol lebih banyak seperti tadi ya, bagus. Nah, penaltinya nih yang perlu diperbaiki. Dia tuh nendang kalau nggak salah 4 atau 5 kali, yang gol cuma 2. Jadi pun, ya kalau kalian masih ingat juga di Atletico Madrid berarti ya nggak ekstraordinary, ya itulah kekurangannya Lautaro Martinez dalam segi ofensif dan dalam segi finishing. Menurut gua, kalau dari segi permainan build up, menurut gua juga udah semakin dewasa juga, karena dia musim ini sering jemput bola ke bawah gitu, dia bikin play sendiri gitu. Maksudnya dia yang bergantian dengan koneksinya dengan Thuram itu dapat banget lah di musim ini. Jadi apalagi ya kalau dari gua sih mungkin ya kalau kalian ada kira-kira ada normal lagi ya selain Martinez. Udah case close lah. Tahu juga kan dia udah mengakui sendiri bahwa gua udah layak disandang, disejajarkan dengan pemain-pemain terbaik dunia ya. Kalau menurut Bapak Lautaro Martinez pemain terbaik, kita juga setuju lah di musim ini. Saya tidak bisa mendebat, pasti setuju. Dan dia megang band kapten sih. Itu hebatnya menurut gua. Dengan beban itu ya. Dengan beban itu dia bisa sebagus ini. Tapi tadi gue lihat ada penalti conceded ya. Dia sempat menyebabkan penalti kah? Pernah lawan bolonya. Gol atau pelanggaran. Pelanggaran. Itu ya kalau ini iya sih. Iya, Inter tuh lagi unggul 1-0, dia bikin pelanggaran, penalti dan kalahnya 2-1 ya. Iya, memang secara ini defending tuh dia juga udah cukup membantu ya, di tengah tuh merebut bola segala macam, memutus jalur passing itu juga lumayan bagus sih musim ini. Keren sih. Ya nggak usah ini mah nggak usah dibacain statistiknya. Maksud gue Lautaro Martinez lo bisa lihat di lapangan permainannya kayak gimana, seberapa impactfulnya dia di lapangan di set 2 bulan nggak ngegolin ya. Maksudnya tapi ya udah. Iya. Walaupun dia ngegolin benar masih ada banyak. Tapi kan masih ada berapa bulan yang lain dia lebih perform, akhirnya bisa membuat dia lebih jauh dibandingkan tim lain. Iya tadi yang gue aneh sebenarnya expected goalnya kenapa bisa sekecil itu, padahal tuh dia peluangnya banyak banget. Jadi bisa jadi ada beberapa peluang-peluang yang memang expected goal itu 0. Kayak misalkan posisi-posisi yang tidak mungkin, atau sebenarnya positioningnya bolanya susah. Karena lu pasti mau main out di PS4 gak ada ya. Kalau di PS5 ada kelihatan. Ada. Jadi kalau ada grafiknya itu ada XG-nya kan. Jadi kalau ngomongin statistik gitu, jadi di posisinya dia expected untuk membuat golnya tuh berapa persen kan, dari 0 sampai 1 kan sebenarnya.
Ya karena ini pasti average juga kan. Berarti dia banyak ngelakuin, ada beberapa gol yang dilakuin memang gol-gol susah. Itu biasanya XG sangat kecil, biasanya 0,01, 0,12 gitu, misalkan kayak gitu. Itu kayak gitu. Buat teman-teman yang tidak tahu XG, itu kurang lebih gambaran. Ya, jadi itulah pemenang best overall seri musim ini adalah Tor Martinez. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa tidak ada nama dia di best striker, ya memang ya, bagi-bagilah. Anda bagi-bagi, intinya di sini agak repot memang. Intinya ini kalau opini gue adalah Serie A itu nggak mau liganya itu terlihat didominasi oleh satu tim. Iya. Jadi negaranya gitu memang. Karena semuanya bagi-bagi. Dan indikasinya adalah ketika sebelum dia ngeposting nominasi MVP, dia tuh ngepost dengan bangganya menyebutkan kalau 5 tahun terakhir Serie A itu dimenangi oleh 4 tim yang berbeda gitu. Jadi ya ini nggak mau ngasih lihat bahwa liga ini kan liga Farmer League kan, karena dulu image-nya udah kental soalnya mau diganti sama dia. Iya, karena musim lalu Kvaratskhelia itu sangat luar biasa. Menurut gue layak masuk ke best U23, best midfielder sama best overall. Harusnya bisa dapat 3 award itu menurut gue. Karena dia kan yang pokoknya yang player di UCL kan dapat dia. Iya, dapat. Terus di seri nggak dimasukin, midfielder juga nggak dimasukin. Di kalau nggak salah MVP doang deh. Yang MVP doang, best overall. Makanya ini ya Osimhen masuk protector. Dan nggak semuanya Napoli menang kan? Iya kan? Iya, di cuma enggak, midfielder enggak. Sama kayak ini. Ya sama udah berarti template gitu udah maksimal 3 gitu. Udah template jangan rasanya udah berarti template gitu kita terima aja udah. Oke kalau gitu maunya. Oke, boleh pencet sih, boleh. Ya lanjut. Oke, ini kan setelah kita membahas MVP, ini mungkin ada beberapa di kolom komentar juga yang minta atau request kita untuk membahas team of the season Serie A versi pinball. Nah, sebenarnya sayang banget karena nggak ada Bang Bara dan Reza ya. Iya. Harusnya dengan 5 suara lebih seru. Apalagi dengan Pioli Ball kan. Gue sih karena milih pelatih terbaik sih Pioli ya. Jelas. Nah, yaudah, ini kita akan mencoba membuat 11 plus 1 mungkin nanti ada super sub di belakang. Mungkin pelatih dulu lah biar kita taktik. Iya, betul. Pelatih banyak banget. Mungkin kita mekanismenya ya semi voting lah ya. Iya, boleh. Boleh ya. Mungkin dari pelatih langsung aja gua mulai. Kalau gua sih jelas Simone Inzaghi. Pioli gua. Simone Inzaghi. Enggak bisa debat gua. Gua pengen bilang Gasperini sebenarnya. Maksudnya impact dia enggak cuma iya kan, maksudnya dia dapat penghargaan. Menarik. Dia menjadi apa citizen gitu. Jadi pokoknya dia mendapatkan penghargaan dari bukan ini resmi dari kota Bergamo. Dia mendapatkan kayak gitu kan? Something iya semacam itulah tapi khusus di Bergamo gitu. Dan maksud gua impact dia terhadap klubnya, terus impact dia sebagai seorang manusia gitu, sebagai bukan hanya seorang profesional pelatih gitu. Itu kayak besar banget gue lihat. Jadi gua rasa faktor X-nya banyak yang membuat gue nyebut nama dia. Cuma kalau secara keseluruhan ya jelas Simone Inzaghi. Gue juga nggak bisa mendebat karena nggak adil kalau kita melupakan 38 pertandingan ini. Iya betul. Jelas. Masalahnya Gasperini ada beberapa momen dia. Oh iya. Dan membuat dia kelempar jauh dari posisi Champions League juga kan pada akhirnya. Oke. Berarti kita sepakat dengan pelatih terbaik. Emang karena versi Serie A juga Simone Inzaghi ya. Kan semua pelatih kan waktu itu ditanya kan 20 pelatih ada 2 yang nggak milih. Siapa yang waktu itu yang nggak milih? Enggak, justru Pioli itu milih. Yang nggak milih siapa? Gue lupa ada pemilihan. Kalau masalah ada satu di siapa gitu. Oke kayak Simone kali nggak milih diri sendiri, milih Pioli kali biar semua. Oke, 352 berarti 352. Oke, langsung aja dari kiper. Kalau gue walaupun Sommer kiper andalan di Inter, tapi gue sepakat sih tetap Michel Di Gregorio. Dulu tangguh karena bakal beda. Gue tetap Chesney. Aduh beda ini. Gue sama Seci buat gue. Atalanta itu berapa kali kebobolan di sini ya? Tapi maksudnya jangan bahas statistik. Tapi menurut kita deh yang paling make sense dari 3 apa? Iya, apa beda-beda. Iya, tapi enggak lah kita come up dulu. Iya, harus beda. Tapi buat gue kalau dari 3 nama ini juga sama kayak yang tadi. Sesni. Iya sama Ya udah kita ikutin dari nominasi aja lah kali ya biar kagak pusing ya. Enggak, lu kenapa? Karena Seci. Gue dari dulu suka sih dari Cremonese dan improve dan akhirnya kan dapat kepercayaan ya setelah kiper utamanya gue lupa siapa yang kemarin Musso kan di Serie A tuh kemarin sempat ngedrop ya, akhirnya juga beberapa kali blunder yang beberapa kali bikin penalti. Terus akhirnya karena Seci dikasih kesempatan. Memang statnya lebih lambat dibandingkan 2 nama tadi. Tapi ketika dapat kesempatan dan kepercayaan, mainnya bagus banget, Pak. Mainnya bagus banget. Gue nggak bisa kasih lihat statistiknya karena gue juga nggak megang. Tapi ya itu udah personal touch sih. Gue
gue keluarin nama itu aja, cuman kayak perkenalkan saja. Tapi kalau lo yang tahu karena saya tidak nonton, lo tahu lah kualitasnya gimana. Gitu aja. Tapi di Gregorio juga. Iya, pantas lah. Gregorio sih. Karena kalau gue ngeliatnya Monza kan Gregorio itu sempat cedera dan nggak main 4 pertandingan. Terus dibantai-bantai. Dibantai-bantai itu. Tapi kan ketahuan ya. Dia udah tapuk banget kan. Tapuk dan Gregorio menyelamatkan Monza gitu. Gue Monza. Gue di Gregorio. Ya sudahlah, gue mau. Jadi gue nih. Di Gregorio. Soalnya di Gregorio. Gregorio. Apa? Tapi ini personal preference semua ya tadi. Oke, ini ke 3 back dulu kali ya. 3 back. 3 back ya, oke. Satu nama gue udah pasti masukin Bastoni. Ya Bastoni di kiri lah. Bastoni kayaknya di kiri juga nggak ada lawan lah. Udah nggak ada lawan dari kiri. Gue diadu sama JJ juga nggak apa-apa. Tapi gue nggak mau. Gue nggak mau. Oke. Bastoni kan yang tengah sama yang kanan nih. Nah ini bagus sih. Tapi gue pengen masukin Scalvini, tapi Scalvini tuh nggak terlalu impacted di musim ini. Dalam ini juga nggak pernah 90 menit. Nggak pernah 90 menit dan nggak sebegitu impactednya di sini. Kalau gue lihat secara taktikal tuh nggak setiap match dia impactful gitu. Kemungkinan sih akan ada nama Buongiorno akan masuk sih. Buongiorno dan Mancini, tapi gue pengen masukin Bremer gimana ya? Gue Bremer. Iya. Kalau gue tengah sih jelas Bremer sih. Tapi kalau di kanan Buongiorno nggak bisa karena Buongiorno ke kiri. Lebih masuk kanan. Masalahnya Bremer juga sedikitnya nggak terlalu. Iya memang. Iya. Ya tapi ini kita agak sedikit menyampaikan kakinya deh, nggak apa-apa. Maksudnya nggak bisa rotasi. Nggak masuk. Nggak bisa gue. Ya udah. Pokoknya tengah siapa deh? Gue Bremer karena Bremer, ya dia udah, bola atas Bremer. sama bola atas. Gue pengen bilang Buongiorno tapi ya di posisi ini gue ngalah. Karena di kanan pasti gue kan taruh Mancini. Oke. Setuju dong Mancini. Lu Bremer berarti Tengah Bremer. Udah nggak ada. Masalahnya kalau boleh pelapis Buongiorno pelapis dah nggak apa-apa. Kanannya Mancini gue. Gue kanan Pavard. Oke, Tetep apa-apa. Enggak, gue lebih Mancini. Mancini karena ini balance udah dapet nih. Iya Karena sih. yang attackingnya kan udah dapet si kiri Bastoni kan? Bastoni kan. Jadi buat gue udah cukup dapat 2 pemain macan dan Mancini secara headingnya kan bagus. Iya. Dan secara defensifnya juga oke. Tapi sering kartu merah dia. Makanya ada Buongiorno. Tapi ya udah. Oke, gue kalah Mancini ya. Kalah suara ya. Oke. Kita kan demokratis. Oke. Karena Mancini. Kita pasti banyak yang nggak setuju nih. Pasti ada pengen Pavard. Tapi mohon maaf nih kita Mancini di posisi. Oke, di back kiri gue udah jelas masukin Di Marco. Back kiri maksudnya tengah 5 gitu. Iya betul masih 352 ya. 352. Lo pasti mau masukin. Kalau mau masukin wing juga nggak apa-apa karena bisa juga. Maksudnya wing yang bukan left back. Ada. Cuman gue pasti akan mikir yang masuk akal untuk di posisi itu sih. Gue tetap Theo sih gue. Lu tahu nggak? Mau menentukan suara lu menentukan nih. Siap. Ini kalau gue mulai mempengaruhi lu, Enggak, lu siapa emang? gue Di Marco Di Marco, jelas. Karena dia defensifnya juga bagus dibanding Theo yang sering hilang-hilangan Gue masuk ke lebih depan. setuju Di Marco. Gue lebih setuju Di Marco. Tapi ya personal touch gue memang memang Theo karena attackingnya dia tuh memang unpredictable. Maksudnya predictable tapi tidak unpredictable. Gimana ya ngomongnya? Bisa diprediksi tapi kita nggak tahu gerakannya kemana. Dia kan gerakannya selalu dari kiri lurus. Tapi begitu kan. Nah tapi kapan dia kesini, Nah itu yang nggak pernah orang bisa tebak. Atau kapan dia harus ngoper ke Leo. Nah itu yang memang gue sangat suka sama Theo udah gitu doang sih ya. Tapi nggak apa-apa. Memang Layak. Enggak, gue tetap Di Marco. Di Marco layak. Layak. Sekarang ke kanan. Nah ini juga nama yang gue agak sedikit nggak banyak gitu. Mungkin Villanova, Di Lorenzo lagi jelek banget musim ini. Jelek banget, tapi sejelek-jeleknya masih banyak dapat man of the match. Iya. Ya mungkin gue ngelain ke kalian dulu. Gue mesti bingung soalnya. Gue sih Villanova sih. Villanova. Lu gimana Tang? Oh, gue bingung sih. Ya lu pasti McKennie masih ada tapi jarang ya. McKennie masalahnya McKennie nggak dedicated di posisi itu kan. Cambiaso gue lebih sepakat kalau Cambiaso karena Cambiaso musim ini menurut gue cukup memberikan kejutan ya ketika dia berhasil masuk Juve awalnya kurang tiba-tiba jadi bagus di tengah paruh musim awal tuh dia tiba-tiba jadi bagus. Ya mungkin gue naruh Cambiaso deh dari pengetahuan gue. Ini gue mikirnya agak yang bukan right wing back murni gitu. Gue sebenarnya mau mikirin Pulisic karena Pulisic juga di Milan itu ya di kanan dia bisa main tengah atau karena sering kanan kan. Iya layak sih. Ngasih juga gitu. Tapi ya mungkin di formasi Inzaghi ya sebenarnya nggak jarang memakai wing yang attacking gitu, yang lebih balance. Tapi kalau kita nggak ada nama-nama 3 yang berbeda, gimana ini kita mengambil
Gue nggak tahu Suaranya sih, nih. tapi kenapa gue memilih Villanova karena memang secara taktik yang akan dipakai Simeone jauh lebih balance sih. Kalau misalkan aja kita ambil pengandaian ketika Dumfries tiba-tiba dipukulin orang, dia harus koma 3 bulan dan Villanova ada di situ. Dan ketika dikasih kepercayaan penuh, gue sih feeling gue Villanova bakal Bisa ya, bisa bisa. ke Simeone Inzaghi. Tapi kan musim lalu udah pernah ada Tapi dia. kan tidak dapat kesempatan penuh kan, tidak diberikan kepercayaan penuh nih. Beda kan rasanya ketika lo dimainin, ya udah lo main sama, oke lo main, gue percaya sama lo cara mainnya gini. Ada rasanya beda gitu. Kalau yang musim ini kan dia di Ivan Juric mungkin dapat kepercayaan itu, dikasih eksplorasi lebih banyak loh, eksplorasi. Iya, kalau gitu berarti gue Villanova juga berarti. Oke. Udah 2-1. Karena Cambiaso tuh iya walaupun kan sebenarnya dia ketika di Genoa tuh lebih sering di kiri kan. Iya. Karena di Juventus di kanan entah itu dikasih tugas untuk menjaga, maksudnya lebih banyak defensifnya dibandingkan ofensifnya atau gimana. Tapi ya kalau dibandingkan Villanova sih lebih Villanova. Iya. Tapi gue respect sama Cambiaso adalah dia selalu bisa ditempatkan di posisi yang dia tidak pernah nyaman. Yes. Terus sampai menjadi attacking midfielder ya. Iya, sempat kan nggak masuk itu akal gila. itu Cambiaso, tapi gue respect lah sama Cambiaso. Tapi di posisi tahun ini kayaknya Villanova sampai dapat posisi slot di Euro sih menurut gue memang eksepsional banget sih di musim ini. Oke. Gelandang nih banyak Gelandang. berat nih, gue Iya. nggak bisa milih banyak nih. Ya udah yang dari yang paling ini dulu aja gue masukin di LP-nya Hakan tetap gitu. Setuju. Oke, Nggak bisa ada gua sisa lepas. 2 nama lagi nih. Cup Minor gue harus Gue masukin. juga, Iya. gue juga Cup harus Minor gue masukin. harus masukin. Nah, Iya. tapi masalahnya ada Barella. Gue pengen masukin Iya, Barella, tapi sisanya musim ini lagi RLC ada. Iya. RLC oke loh di musim ini, debutan loh pemain gelandang atau pemain Serie A debutan, terus bisa ngasih impact sebegitunya gitu. RLC itu buat gue layak dimasukin jadi salah satu nama, tapi banyak juga nama-nama yang gue nggak bisa gue. Berarti Hakan sama Barella udah pasti nih, kita masukin. Oh enggak, Iya, Hakan sama. sama Top Hakan Miners. sama Skupaner sudah pasti nih. Miners. Iya. Oke, gue juga masih. Berarti Hakan di tengah, belakang, Skupaner di kiri lah. Berarti tinggal Masih ada gelandang Roma masih banyak sih. Iya, ada Pellegrini. Pellegrini Iya. masih layak. Masalahnya di papan bawah di musim ini juga nggak terlalu banyak yang Paulo Russo. Gua masukin nama Michael Paulo Russo sih kalau gitu. Kalau gue sih dibanding Ya nggak apa-apa, maksudnya Pellegrini jauh lebih layak. Gue dibanding Pellegrini, Barella atau itu gue justru namain masukin Gudmundsson. Albert Gudmundsson ya Genoa. Iya, ya memang biarpun gue sama sih Paulo Russo juga lebih ke attacking midfielder, Iya. tapi ya bolehlah kita taruh di situ, mungkin dia akan adaptasi lah ya. Menurut siapa adaptasi? Pemain Juve. Ya kita kurang yang lebih defensif kan, lebih di Lebih lain ofensif kan? karena Hakan tuh udah defensif menurut gua. Udah ada Oh, Hakan udah yang kayak nge-balance. gitu ya ngelihatnya ya. Tapi nggak apa-apa, Pemainnya juga balance. dengan balance. Iya, kalau gue lebih setujunya akan sama si Cup Miners tuh tengah banget gitu kan, kurang satu Iya. deep lying. Kalau gue ngeliatnya gue lebih senang kayak gitu. Preferensi kita nih. Gue juga nggak bisa lagi kalau dari Juve, Rabiot sama Locatelli menurut gue belum pantas musim ini. Bingung gue juga. Barella tuh gue pengen gue cuma gue sanksi karena nurun banget. Gua juga. Gue nggak tahu Tapi ya. maksud gue, Pellegrini oke kok masuk nama layak lah. Iyalah Pellegrini lah layak lah. Pellegrini layak lah. Tapi maksud Pellegrini. gue tetap Michael Paulo Russo. Begini, kenapa stance gue adalah Michael Paulo Russo? Lo tau gak sih ini pemain tuh dari Serie B. Iya. Dia debut dia pertama di Serie A. Dari debutnya dia, golnya banyak yang akrobatik dan gak masuk akal. Dari cara pemain juga Oke. impactful. Masuk juga di dalam shortlistnya qualifier Iya, Euro iya, gitu. iya. Maksud gue most improved player juga dong. Tapi maksud Iya gue sih. kalau harus compare sama Pellegrini ya gue kalah. Iya. Tapi tadi siapa lawan lu? Tadi lu Gudmundsson. gue masih megang Paulo Russo. Ya, Gua masih Paulo Russo 5 gol 1 assist doang. Gudmundsson tuh double digit gol ya. Double digit. Tapi dia mainnya memang terlalu ke depan. Tapi kalau lo lihat impact-nya, 5 gol 1 assist ini membuat dia masuk Euro loh. Gudmundsson nggak masuk Euro kan di Iceland. Scotland ya, Scotland sih Ferguson. Kalau lihat Iceland nggak masuk Euro kan. Iya emang Iceland emang goblok. Ya oke, dari 3 nama ini dah. Ya udah kalau tadi Pellegrini sih. Pellegrini. Pellegrini. Tapi gue juga gak nyesel sih nama oke lah Pellegrini bisa jadi pemain yang bakal eksplosif juga dan bisa lebih balance juga. Dan Dan ada Paredes juga bisa. Kalau mau yang lebih balance. Oke. Tapi Pellegrini lah udah cukup. Pellegrini. 2 striker. Jelas lah. Satu nama Ya lo jelas taruh dulu nggak? deh. Taruh dulu ya. Oke, Kucing taruh taruh. dulu. Nah satu ini perdebatannya panjang nih. Ini panjang sih. sebenarnya. Kalau gue sih Gua- Politano. Enggak. Nggak Dybala.
Gue itu sih. Tapi masalahnya dengan skema kayak gini, kayaknya kita nggak bisa naruh pemain yang terlalu skillful dua-duanya di situ nggak sih? Enggak, Lautaro. Kalau gue melihatnya Lautaro lebih direct. Iya, direct dia. Jadi kayak si Dybala hampir-hampir trequartista gitu. Memang lah. sih kalau gue taruh Vlahovic di situ, kualitasnya Sama. Lautaro akan turun. Sebenarnya dia akan ngalah demi si Betul, demi ngalah untuk Vlahovic, benar. ya. Dan menurut gua chemistry-nya nggak akan begitu ketemu karena dua-duanya benar-benar fokus ngegolin banget kan. Cuma kalau ada Dybala di situ dia ada kreativitas dan ada teknik. Dybala Jelas. Dybala kalau di menurut Turam juga. Dybala. Gue sih Dybala ya, maksudnya dengan Thuram gue tahu nih sekarang seperti apa. Tapi kalau misalnya dengan Dybala, perannya Lautaro dikasih ke Dybala, perannya Thuram dikasih ke Lautaro gitu menurut gue. Jadi itu keren perannya nih, karena Lautaro juga bisa berperan sebagai kayak Thuram di Inter sekarang, di mana ya ketika itu dengan Lukaku duetnya. Atau di zaman Conte gitu. Tapi ya, jadi gue merasa kalau misalnya Dybala apalagi satu negara juga kan. Iya. Itu bisa Koneksinya bisa dapat bagus sih. Sebenarnya gue kalau mau masukin Lukaku sih masih make sense juga. Gue sebenarnya karena udah ada track recordnya. Gue akan men-shortlist dua nama ini nggak ada hubungannya sama ini. Idenya mungkin agak sedikit berbeda. Yang pertama Zirkzee. Zirkzee tentu juga dia bukan tipikal pemain yang di feeder terus-terusan, dia bisa pemain yang ketika cari ruang juga gitu, nyari peluang sendiri bisa hidup sendiri. Nah satu lagi mungkin namanya nggak terlalu relevan dan nggak terlalu populer, Olivier Giroud. Olivier Giroud sih, gue nggak tahu kenapa kalau itu dia ada di Inter sama kayak kejadiannya Zeko. Tapi kan Zeko menurut gue di musim terakhir dia itu kehilangan killer instingnya dia. Menurut gue ya, biarpun kehilangan killer insting juga golnya banyak kan di akhir musim. Gimana kita ambil pengandaiannya Giroud yang ada di situ gitu loh, dengan killer instingnya gila-gilaan, semua badan bisa dijadiin bisa jadi alat untuk bikin gol. Itu aja sih, gue nggak kebayang. Tapi Dybala sih menurut gue masuk akal. Still buat gue. Iya, kalau kita mau masukin Giroud sebenarnya juga jadi sempat mikir gitu, karena Giroud itu bisa keunggulan pertamanya pasti di bola atas. Iya. Karena Inter juga kadang-kadang kalau misalnya butuh ya main closing-closing-an, ketika Thuram dan Lautaro itu ya kurang lah bola atas. Dan lu aware gak Giroud itu di umur 36 dia masih suka narik ke belakang. Dia sering jadi pemain penyerang yang masih suka turun ke belakang. Itu sih, itu paket komplit yang gue gak lihat di striker-striker yang sisanya kita omongin sih. Misalkan Dybala punya kelemahan di fisikalitas, defensive stance-nya. Zirkzee juga, dia memang turun ke belakang tapi defensive stance-nya juga kurang. Nama-nama lain juga sama. Giroud ketika prime-nya sih gue nggak tahu ya. Tapi di musim ini pun juga dengan declining performance-nya tetap dia masih 14 gol 8 assist musim ini. Dan dia masih bisa creating assist gitu untuk seorang penyerang yang ya kita tahu ya tugasnya bikin gol. Tapi Giroud kan dari dulu juga begitu ya. Maksudnya sejelek-jeleknya performance dia bikin assist-nya banyak gitu. Impact rate-nya juga tinggi. Ya gue sih akan Giroud sih. Gue nggak tahu, tapi Dybala ya karena kalian dua udah Dybala, gue juga agak susah mendinanya sih. Gue juga Dybala sih. Ini fix ya Dybala ya untuk tuh fans bilang tim itu banyak banget gue belain ini karena gak ada Barca sama Reja ya. Iya, tapi menurut gue tapi semuanya make sense kan. Maksud gue bukan bela-bela yang aneh-aneh. Iya. Dan ini satu nama terakhir super sub. Kalau gue udah pasti masukin El Sempak Pratesi, Davide Pratesi. Udah closing. Ini kalau mau tahu statistiknya, dia hanya bermain 1089 menit dan cetak 6 gol 3 assist. Tapi nggak adil sih kalau gue boleh nyebut nama Cyril Monge. Sebenarnya juga dia pada saat paruh Januari di Napoli dan jadi pemain pelapis selalu ngasih impact sih pemain itu. Main cuma 10-15 menit, tapi dibandingkan sama Pratesi tidak adil. Jadi Pratesi lah. Lo ada nama lain Bang? Nggak ada. Nggak adil lah. Pratesi udah terlalu OP buat jadi pemain pelapis. Soalnya dia udah levelnya sebenarnya pemain utama. Yang pernah bilang maksudnya di mana Pratesi jika keluar dari Inter, dia bisa jadi starter di tim manapun. Dan seperempat tahun terakhir juga Mkhitaryan udah mulai kehilangan tempat kan. Kita mesti akui Pratesi udah mulai sering jadi starter dan terlalu impact juga si bangke ini. Ya sudah, selalu impact dan ya gol-gol ini beberapa diantaranya gol clutch gitu. Yang waktu lawan Verona, Udinese, terus gol apa lagi lupa dan banyak di menit akhir gitu. Kalau kapten tadi dari semuanya, gue naruh Mancini ya. Paling batu udah, nggak ada lawan udah Mancini udah. Bremer juga batu sih, tapi maksud gue kepalanya lebih keras Mancini memang. Semuanya memang kapten sih, banyak yang kapten sih di sini sih. Tapi kalau dalam hal
biar dia mengemban. Soalnya kalau dia nggak dikasih kapten lebih gila lagi. Masih ini sih. Iya. Ini winning team lah ini. Oke, nanti kayaknya aku bikin episode FIFA kali ya. Iya, bikin episode FIFA ini, bikin tim ini. Oh, kayak lucu deh. Oh, di FIFA Iya. World Cup gitu. Iya. Enggak di EFC. Oh, EFC. Bikin squad. Player karirnya lucu deh. Oke, jadi itulah Team of the Season versi Pinball di musim Serie A 2023. Expert berada dari ini ya. Tapi ini tadi dia udah WA gue setuju aja katanya. Oke, kalau gitu silahkan kalian komen menurut kalian. Oh iya, sampai gimana gitu buat tulis kalian. Menurut kalian gimana yang terbaik menurut kalian? Tadi sama kayak kita ya, ada pelatih. Taktiknya menjadi berapa kalau dari pelatih? Terus super sub siapa? Kaptennya siapa? Betul, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk follow, subscribe dan nyalain loncengnya untuk kalian dapetin notifikasi tiap ada episode baru dari kita. Terus follow juga ada di Instagram dan TikTok pinsport.com untuk dapetin berita olahraga terupdate. Dan pastinya gue mewakili teman-teman yang hadir juga, Bara dan Reza, sangat berterima kasih ya karena akhirnya musim ini berakhir. Kalian untuk teman-teman apalagi yang selalu menonton video kita, yang selalu sawer ya. Liga terakhir, Bang Arnold dan bang lainnya yang Bang Rahmat, semua pokoknya yang sering datang, yang sering komentar, yang sering nontonin kita masih ada sampai sekarang. Ini memang terlalu sugar coating, tapi buat gua kita masih mau syuting sampai sekarang bukan karena uang salah satu faktor, tapi buat kita adalah growth ini semua, berkembang ini dan berkomunitasnya sih yang gue cari sih. Jadi selama ada kalian ya gue masih mau konten. Betul. Dan ya silakan kasih masukan juga, dan pastinya kita akan baca dan kita akan pertimbangkan jika masukan itu bakal oke buat kita ke depannya, pasti akan kita lakukan gitu. Jadi ya kita sama-sama berkembang lah untuk menaikkan pamor Liga Serie A lagi di skena Indonesia, Indonesia. Karena udah mulai banyak yang nyenggol juga, maksudnya kayak masalah FOMO juga kan dari podcast sepak bola yang biasanya nggak pernah ngomongin Serie A sama sekali, langsung demam langsung FOMO. Jadi ya kita sebagai rumahnya kita harus ini lebih naikin juga. Oke, gitu aja nih, kameramen kita udah kediggiran. Iya, oke. Terima kasih. Kita pamit ya, gue wakil Rangga dan Bintang pamit. See you on another episode. Bye. Terima kasih.